Selamat siang Pak Pius. Selamat siang Pak Martin. Hari ini saya merasa senang sekali bisa bertemu dengan Pak Pius. Tapi saya melihat hari-hari terakhir ini Pak Pius itu kurang terlalu fresh begitu ya, kurang terlalu bersemangat begitu. Sebenarnya ada apa Pak Pius ya? Ya, terima kasih Pak Martin. Ternyata Bapak bisa memantau, ya bisa melihat apa yang ada di pikiran saya selama ini. Saya kurang semangat itu Pak Martin. Saya minggu lalu itu buat ulangan untuk beberapa kelas di mapel saya bahasa Jerman. Iya. Setelah saya periksa hasil ujiannya anak-anak Pak Martin, nilainya itu hampir semua di bawah standar. Ya boleh dibilang kurang lah, sangat kurang nilainya. Itu Pak Guru, Pak Martin, itu yang membuat saya kurang semangat berpikir kira-kira apa masalahnya. Begitu Pak Martin. Iya. Artinya sekarang Pak Pius itu merasa bahwa konsep pembelajaran yang selama ini diberikan tidak tercerna baik ya oleh mereka ya. Iya, begitu Pak ya. Begitu Pak. Sebenarnya begini Pak Pius ya, kira-kira apa yang membuat nilai anak-anak itu bisa menjadi rendah ya? Sebenarnya kurang jelas juga Pak, tapi sementara saya berpikir mungkin ini Pak ya, mungkin mereka kurang memahami apa yang saya ajarkan. Ya mungkin strategi pembelajaran yang saya terapkan di kelas itu yang kurang menarik buat anak-anak Pak. Mungkin seperti itu. Saya juga bingung ini Pak. Betul Pak. Sebenarnya begini loh Pak Pius ya. Apakah pada saat pembelajaran itu, apakah anak-anak merasa tertarik ya dengan gaya atau strategi pembelajaran yang diterapkan oleh Pak Pius ya? Wah, itulah masalahnya Pak, masalah tertarik atau tidaknya. Itulah saya kurang perhatikan karena selama ini saya fokus di mengajar saja. Iya. Biasakan kelas itu ya biasalah tenang, kadang apa ribut sedikit, tetapi ya begitulah Pak. Jadi saya kurang perhatikan itu. Saya fokus mengajar saja, tapi saya kaget kok hasil ulangannya di bawah standar semua. Iya. Sebenarnya selama ini metode apa yang digunakan oleh Pak Pius selama proses pembelajaran itu sampai anak-anaknya itu kurang bersemangat atau nilainya menjadi pada rendah semua gitu ya? Saya selama ini Pak Martin, saya ya 90% saya menggunakan metode ceramah saja. Iya, jadi dari awal sampai akhir pembelajaran itu saya ceramah, jadi anak-anak hanya ya duduk mendengar saja. Iya. Artinya selama ini juga kurang sekali memanfaatkan media pembelajaran Pak ya? Ya, mungkin itulah kekurangan saya Pak. Ya. Apakah Pak Pius pernah mencoba metode-metode lain? Saya pernah mencoba metode lain Pak, tetapi tidak untuk di semua materi. Pernah saya baca dari buku apa, sebuah buku itu ada namanya metode bermain peran Pak. Artinya kalau misalnya ada materi tentang dialog, saya minta anak-anak untuk buat dialog lalu mereka perankan sendiri dialognya. Hanya sebatas itu Pak. Kalau untuk yang lain itu makanya saya bilang tadi 90% ceramah. Iya. Oke Pak Pius. Gini Pak Pius ya. Kalau boleh saya menyimpulkan bahwa kurangnya
semangat anak dalam kegiatan pembelajaran di kelas, kemudian ini kan berdampak pada hasil belajar mereka ya. Jadi mungkin Betul, ini disebabkan karena memang strategi pembelajaran yang mungkin Pak Pius selama ini tidak pas dengan yang diinginkan oleh anak-anak ya. Gitu, Oh, Pak ya? jadi anak-anak tidak tertarik dengan strategi yang saya pakai ya Pak ya? Iya, betul sekali Pak Pius ya. Nah sekarang gini loh Pak Pius, ini kan ada problem ya, ada masalah. Kira-kira apakah ada kiat ya dari Pak Pius sendiri selaku guru mata pelajaran bahasa Jerman agar mereka lebih antusias lagi dalam proses pembelajaran? Ya itu pertanyaan bagus sekali Pak Martin. Jadi dari kesimpulan kita tadi bahwa anak-anak rendah nilai ulangannya karena mereka tidak memahami dengan baik apa yang saya ajarkan selama ini, karena strategi yang saya pakai dalam pembelajaran itu tidak tertarik, tidak menarik buat anak-anak, maka kiat saya ke depan itu Pak, saya mencoba untuk mengubah strategi pembelajaran itu Pak. Nah, bagus itu Pak, bagus. Iya. Kira-kira strategi apa yang nanti mau diterapkan ke depan Pak Pius? Saya ke depan ini Pak, saya berpikir supaya anak-anak bisa apa istilahnya Pak ya, bisa menjadi tutor sebaya, bisa menjadi guru buat temannya. Saya berpikir ke depan ini saya lebih menggunakan strategi diskusi kelompok mungkin Pak ya. Diskusi kelompok ya. Iya, karena kadang kan ada anak-anak Pak, kalau saya lihat selama ini ada anak-anak yang lebih cepat paham kalau temannya sendiri yang jelaskan. Nah, itu dia Pius. Makanya saya mau tingkatkan itu Pak, diskusi kelompok. Nah, nanti kelompoknya saya bagi yang pintar, jangan di satu kelompok saja, jadi menyebar mereka supaya nanti mereka bisa menjadi tutor sebaya buat temannya. Kemudian selain itu Pak, saya mau tingkatkan itu tadi yang bermain peran itu Pak. Bermain peran, oke. Iya Pak. Kiat yang saya mau buat Pak hanya baru itu yang terpikirkan Pak. Betul ya. Tapi menurut Pak Pius sendiri, apakah Pak Pius yakin efektivitas dari beberapa metode itu, yakin oleh Pak Pius bahwa nanti ini bisa membangkitkan antusias dan semangat belajar siswa? Yakin Pak ya? Saya cukup yakin Pak, Karena begini, saya yakin dengan diskusi kelompok nanti di kelompok itu ada peserta didik yang dominan, ada yang tidak dominan. Saya kira nanti mereka bisa bersaing secara sehat di kelompok itu Pak. Misalnya, saya juga mau menjadi tutornya teman saya, misalnya seperti itu Pak. Ini tinggal nanti kan mereka bisa saling bersaing, tapi tentu bersaing secara sehat Pak, karena nanti mereka bisa saling membantu di dalam kelompok Pak. Jadi saya yakin Pak, mungkin nanti metode tugas belajar dalam kelompok itu bisa meningkatkan nilai ulangan anak-anak. Nah ini ide yang cemerlang nih Pak Pius, brilian sekali ini. Selain yang sudah disampaikan oleh Pak Pius, apa masih ada kemungkinan cara lainnya atau strateginya mungkin yang sampai di sini saja? Saya sedang memikirkan strategi lain Pak. Yang apa namanya ya, memperbanyak sumber belajar. Karena selama ini sumber belajar yang saya pakai di sekolah itu hanya yang ada di perpustakaan sekolah saja, jadi monoton Pak, yang itu terus saja. Iya. Iya, jadi mungkin nanti saya memperkaya sumber belajar, mungkin mencari video apa dari internet, dan diputarkan di pembelajaran. Bagus loh Pius. Sebenarnya kalau ada metode-metode lain itu kan seperti penggunaan PPT, video. Saya pikir mungkin itu membuat siswa itu merasa tertarik, jadi merasa bahwa pembelajaran menyenangkan. Mungkin ini juga salah satu alternatif loh Pak Pius untuk bisa Pak Pius terapkan ke depan ini. Betul Pak. Ini Pak Pius ya.
Kira-kira untuk Pak Pius sendiri, kira-kira apa yang menjadi komitmen dari Pak Pius agar kedepannya proses pembelajaran itu berjalan dalam situasi yang menyenangkan siswa dan akhirnya hasil belajar mereka itu akan menjadi jauh lebih baik ya. Kira-kira apa komitmennya? Itu tadi Pak, komitmen saya ke depan itu untuk meningkatkan nilai ulangan Pak Martin. Saya berusaha mengubah atau mengganti strategi pembelajaran saya di kelas. Dari yang tadinya ceramah terus, anak-anak hanya mendengar saya, duduk saja mendengar, tidak berpartisipasi aktif. Saya nanti mencoba menggantinya dengan strategi belajar kelompok. Ya, mungkin nanti anak-anak lebih aktif dalam kelompok kecilnya. Mereka bisa bersaing secara sehat di kelompok itu. Yang lebih dominan bisa menjadi tutor sebaya buat temannya. Kemudian Pak, itu tadi saya mau memperkaya sumber belajar Pak. Selama ini kan sumber belajar yang saya pakai itu buku-buku yang ada di perpustakaan yang ya boleh dibilang sudah lama Pak. Sudah lama, jadi tidak terupdate itu ya. Ya begitu Pak, tidak pernah diupdate, jadi mungkin bukan zamannya lagi anak-anak untuk mendapatkan materi dari buku-buku seperti itu Pak. Jadi saya berpikir memperkaya sumber belajar, kemudian mungkin mengambil video atau apa dari internet nanti untuk diputarkan ke anak-anak di kelas. Ya mudah-mudahan dengan begitu nanti anak-anak semakin tertarik, semangat belajarnya semakin meningkat, hingga nanti pada akhirnya hasil ulangannya bisa meningkat juga Pak. Begitu komitmen saya Pak Martin. Jadi luar biasa Pak Pius ini. Jadi masalah udah bisa dipecahkan sendiri ya. Jadi tadi ada masalah, lalu Pak Pius sendiri bisa menemukan masalahnya dan bisa menyelesaikan sendiri. Jadi luar biasa nih Pak Pius ya. Jadi saya berharap apa yang sudah dikiatkan oleh Pak Pius nanti kedepannya ini dijalankan ya. Siap Pak, saya akan jalankan. Sekarang gimana perasaannya Pak Pius? Perasaannya sekarang gimana itu? Udah lega gitu ya? Saya sudah lega Pak. Akhirnya apa yang membuat saya selama ini kepikiran terus ya, saya jadi beban Pak. Kok mapel saya itu nilai ulangannya rendah terus ya, karena saya tidak tahu solusinya. Jadi selama ini yaitu Pak, saya hanya memikirkan masalah, saya tidak tahu bagaimana solusinya. Terima kasih Pak, hari ini Pak Martin sudah berbagi pengalaman ya, berbagi pengetahuan dengan saya sehingga saya sudah menemukan solusi atas masalah yang saya alami Pak. Dan saya yakin Pak, pasti kalau saya menerapkan kiat-kiat tadi, nilai ulangan anak-anak saya nanti akan meningkat Pak Martin. Oke, mantap Pak Pius ya, luar biasa. Jadi saya berharap juga ini komitmen harus dijalankan. Selamat bertugas Pak Pius ya. Terima kasih Pak Martin. Terima kasih Pak Martin atas waktunya yang telah diluangkan untuk berdiskusi dengan saya Pak Martin. Selamat siang Pak Martin. Selamat siang Pak Pius. Bagaimana kabarnya Pak? Lumayan lah Pak, sehat-sehat. Ya lumayan lah Pak, tapi kok lumayan Pak ya? Berarti ini Bapak ini rupanya ada masalah ini karena tidak biasanya Pak Martin. Biasanya Pak Martin kalau ditanya apa kabar, luar biasa Pak, sehat. Ini hari kok jawabannya lumayan Pak. Mungkin ada masalah Pak Martin. Ya, begini Pak Pius. Jadi saya malah senang tadi ketika tadi Pak Pius nanyakan kabar saya Pak ya. Jadi selama ini memang saya sedikit ada masalah juga dengan siswa saya di kelas. Oh jadi begitu ya Pak. Ya, jadi masalahnya begini Pak. Pada kebanyakan anak-anak saya di kelas itu menganggap saya adalah guru yang killer buat mereka ya. Sehingga
pada saat proses pembelajaran itu kan terkesan bahwa pembelajaran itu berlangsung dalam suasana yang menegangkan. Jadi semua siswa itu pada ketakutan kalau saya masuk ya. Jadi saya merasa kurang diterima itu Pak dalam setiap kali proses pembelajaran di kelas begitu. Sehingga kan Pak ini kan berdampak pada hasil juga pembelajaran saya di kelas. Baru-baru ini kan saya melaksanakan ulangan Pak. Jadi pada kebanyakan nilai siswa itu pada anjlok semua itu. Jadi di bawah KKM semua. Itu Pak masalahnya saya Pak. Oh, jadi begitu Pak ya. Jadi menurut siswanya Pak Martin itu guru yang killer Pak ya? Iya gitu Pak. Iya, jadi mengajar di kelas itu katakanlah mungkin keras Pak ya? Iyalah Pak, tapi kan tujuan kita baik Pak. Iya betul Pak. Selama ini kalau mengajar di kelas, Pak Martin pernah tidak melihat wajah anak-anak itu, ekspresi anak-anak itu kan bisa kita lihat Pak. Kalau kita ngajar sambil kita perhatikan anak-anak dengan cara mengajar yang Pak Martin terapkan, Pak Martin pernah melihat tidak wajah anak-anak seperti apa ya Pak Martin? Ya sebenarnya gini Pak, kalau dalam proses pembelajaran itu saya memang lebih banyak menggunakan metode-metode ceramah dalam pembelajaran. Kalau saya amati siswa saya itu mungkin dalam suasana tertekan, jadi mengikuti pembelajaran memang mereka mengikuti. Jadi semacam ada keseriusan. Tetapi kalau ditanyakan apa yang kalian sudah pahami tentang materi ini, semuanya pada diam. Jadi tidak terlalu banyak yang merespon. Begitu, Pak. Oh iya. Berarti kira-kira mereka serius itu Pak, bukan serius mendengar apa yang Bapak jelaskan, tetapi serius ya dalam minta maaf ya Pak Martin ya. Mungkin serius karena mereka takut, jangan-jangan nanti mereka kena marah lagi karena ya cara mengajar Pak Martin itu tadi. Iya. Nah, sehingga apa yang Bapak tanyakan ke mereka ya pasti mereka tidak tahulah Pak, karena tidak masuk di otak mereka apa yang Bapak ajarkan karena mereka tertekan. Kira-kira begitu Pak ya, mereka tidak bahagia, tidak dalam keadaan gembira mereka mendengarkan penjelasan Bapak. Begitu kira-kira Pak Martin. Ya betul Pak. Jadi bisa jadi mereka itu mengikuti proses pembelajaran dalam kondisi kejiwaan yang mungkin kurang tenang, sehingga itu tadi dampaknya kan itu ke hasil belajar mereka. Iya, itulah akibatnya Pak. Ya, memang bermasalah sangat besar Pak Martin ya. Jadi saya kira samalah, kita juga pernah jadi anak sekolah dulu. Mungkin belasan tahun lalu kita pernah menjadi anak sekolah. Kalau guru kita terlalu killer, sedikit-sedikit keras dan seterusnya, kita pasti takut Pak. Memang kita serius, tetapi bukan serius mendengar pelajarannya, tetapi serius karena kita takut, sehingga apa yang diajarkan itu tidak masuk di kepala kita, begitu ya Pak Martin. Tetapi bagusnya di sini Pak Martin, karena Pak Martin menyadari sendiri apa masalah sebenarnya, seperti itu. Iya. Satu pertanyaan dari saya Pak Martin. Pak Martin mungkin pernah memikirkan kira-kira apa jalan keluar dari situasi itu Pak? Betul sekali Pak. Selama ini memang saya selalu berpikir ya, saya selalu bermenung diri. Kalau seperti ini, masalah ini tetap berlanjut, ini pasti akan berpengaruh terhadap proses pembelajaran saya ke depan. Iya betul Pak. Sehingga saya secara pribadi kemarin berusaha untuk bisa bisa mengelola emosi saya. Jadi mengurangi saya punya egoisme itu, mengurangi sedikit saya punya amarah. Jadi berusaha untuk
bersabar berhadapan dengan keragaman anak-anak di kelas begitu. Itu yang saya sempat terpikirkan oleh saya, Pak. Iya, luar biasa itu Pak Martin. Apalagi kita kan ngajar di SD Pak ya. Iya Pak, betul betul. Ya luar biasa, sangat luar biasa Pak Martin. Yang pertama tadi luar biasanya Pak Martin. Yang pertama Pak Martin tahu apa masalahnya dan Pak Martin sadar juga bahwa masalah itu sebenarnya bersumber dari kita guru. Sehingga tadi Bapak bilang ke depan itu bisa mengelola emosi. Saya kira itu jalan keluar bagus sekali Pak. Betul yang Bapak bilang tadi, kalau misalnya Bapak masih mempertahankan cara atau gaya seperti itu di hadapan anak-anak, itu nanti jangka panjang berpengaruh pada nilai mata pelajaran yang Bapak ampu. Dan mungkin juga Pak, ya orang bilang itu anak-anak yang dididik secara keras itu nanti masa depannya mungkin kurang terlalu bagus Pak ya, kira-kira seperti itu. Iya. Jadi syukurnya bahwa sejak dini Pak Martin sudah memikirkan kira-kira ini solusinya. Jadi tadi Pak bilang ke depan kita mengelola emosi, mengontrol emosi, lebih sabar berhadapan dengan anak-anak, apalagi mereka masih anak-anak, anak SD. Ya banyak bersabarlah Pak ya. Jadi mungkin yang Bapak hadapi itu anak Bapak sendiri, kira-kira seperti itu ya. Bagaimanalah anak orang tua berhadapan dengan anaknya. Kemudian harapannya nanti dengan mengubah cara Bapak berhadapan dengan anak-anak, sehingga nanti mereka serius, bukan serius karena takut lagi, tetapi karena serius mendengar apa yang Bapak jelaskan. Kenapa? Karena perasaan mereka sudah tenang, sudah bahagia, sudah tidak tertekan lagi. Ya, betul Pak. Oke, Pak Martin. Ini Pak, selanjutnya saya juga punya ide begini Pak. Saya berusaha untuk menggunakan metode lain ya Pak ya, dalam proses pembelajaran. Oh itu yang saya mau tanyakan tadi Pak, mungkin ada metode lain yang sedang Bapak pikirkan ke depannya untuk berhadapan dengan anak-anak. Betul Pak, betul. Terima kasih Pak. Sebenarnya begini, saya juga selama ini sudah lakukan semacam refleksi diri bahwa rendahnya nilai anak-anak itu kan mungkin salah satu faktornya juga itu adalah metode pembelajaran saya. Jadi saya secara pribadi berusaha untuk menggunakan beragam metode lah. Jadi tidak hanya fokus pada metode utama. Saya nanti ke depannya kebetulan di sekolah kami ini Pak lumayan fasilitasnya lengkap. Jadi proyektor ada, kemudian listrik juga kami. Saya nanti akan berusaha untuk menggunakan pembelajaran yang interaktif lah Pak, menggunakan video di kelas. Mungkin ini salah satu nanti yang bisa membuat siswa di kelas itu menjadi lebih bersemangat lagi pada dalam kegiatan pembelajaran. Oh ya, luar biasa Pak Martin, luar biasa Pak Martin. Jadi ternyata Pak Martin sudah berpikir selain mengubah mengubah cara menghadapi anak-anak untuk bersabar lagi, lebih bersabar supaya anak-anak tidak tertekan. Tetapi Pak Martin berpikir lagi untuk mengubah metode mengajar ke depannya. Saya kira luar biasa Pak. Saya sangat yakin Pak. Anak-anak akan senang nanti, senang yang pertama karena Bapak sudah katakanlah bisa menahan emosi, lebih bersabar di hadapan anak-anak, dan pasti anak-anak lebih senang lagi karena Bapak mengubah cara belajar, bisa memanfaatkan video. Betul Pak, memang kita guru ini harus semakin kreatif di kelas Pak. Kita memanfaatkan semua kemungkinan yang ada. Syukur tadi ternyata di sekolah Bapak sudah ada listrik, jaringan internet juga lumayan bagus di sana Pak ya. Iya, bagus sekali Pak, bagus sekali. Wah, itu luar biasa Pak, manfaatkan semua kekayaan yang ada, saya boleh bilang begitu ya. Bisa nanti kita ambil video dari internet, ya kita tayangkan ke anak-anak, manfaatkan jaringan listrik dan seterusnya. Saya kira anak-anak akan tertarik Pak, dan saya sangat yakin nanti nilai ulangan Bapak itu akan semakin meningkat Pak. Ya, jadi selain itu Pak mungkin ada ide lagi, mungkin selain mengubah karakter Bapak di depan anak-anak, kemudian
memperkaya sumber belajar tadi, kemudian strategi belajar, mungkin ada hal lain lagi yang sudah dipikirkan oleh Pak Martin? Untuk sementara saya coba terapkan dulu yang ini, Pak. Terapkan dulu, Iya, betul, nanti seperti apa progresnya. Kalau nanti misalnya progresnya tidak bagus, pasti kita akan berusaha untuk mencari betul sekali, Pak. lain. Ya, betul sekali, Pak. Jadi terapkan dulu yang dua yang sangat pokok tadi itu, betul Pak Martin. Jadi kita lihat hasilnya bagaimana. Kalau misalnya hasilnya sudah maksimal, maka syukur itu kita pertahankan. Kalau misalnya hasilnya belum maksimal, ya kita berpikir lagi kira-kira strategi apa lagi. Pokoknya komitmennya saja sekarang bahwa layani anak-anak seikhlas mungkin, penuhi kebutuhan belajar mereka, ya, usahakan tampil menyenangkan di depan anak-anak, supaya menjadi, ya bahasa teman kita menjadi guru yang dirindukan oleh anak-anak. Kira-kira begitu Pak Martin ya. Betul Pak Pius, betul sekali Pak Pius. Iya, sehingga pembelajaran kita itu menjadi semakin bermakna buat anak-anak. Oke, betul. Oke, jadi ya saya kira begitu Pak Martin. Bagaimana perasaannya sekarang Pak Martin setelah ditemukan solusi atas masalah yang dihadapi? Yang pertama, saya hari ini merasa bahwa beban yang selama ini saya pikul terus Pak sudah semakin ringan. Ya, jadi saya hari ini merasa luar biasa sekali bisa curhat dengan Pak Pius. Jadi apa yang menjadi unek-unek saya selama ini, saya pikir semuanya sudah pada keluar. Jadi semua persoalan yang saya temui selama ini, saya sudah bisa temukan dan bisa cari sendiri solusinya. Gitu Pak. Oke, jadi saya juga Pak Martin, terima kasih karena Pak Martin sudah berkenan menceritakan masalah yang dihadapi dengan saya. Ya, mudah-mudahan tadi materi diskusi kita, apa yang saya sampaikan, berkenan di hati Pak Martin. Kemudian saya berharap nanti apa yang sudah menjadi komitmen Pak Martin tadi, kiat-kiat tadi itu bisa Pak Martin terapkan di kelas Bapak, sehingga nanti harapannya Pak Martin ya, anak-anak semakin senang dengan Bapak, mapel Bapak semakin diminati oleh anak-anak, sehingga nanti hasil ujian anak-anaknya Pak Martin itu bisa semakin meningkat. Saya kira begitu Pak Martin ya. Amin Pak, amin tetap Pak, amin. Semangat amin. Pak Martin, tetap semangat, lakukan yang terbaik buat anak-anak Bapak di kelas. Amin Pak, amin Pak. Terima kasih Pak, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Martin. Selamat siang Pak Martin. Terima kasih Pak Pius, selamat siang. Oke.